Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman Juventini sekalian, perkenalkan kami dari tim podcast JCI Chapter Palembang. JCI itu sendiri adalah Juventus Club Yes. Indonesia. Nah, kami di sini akan berdiskusi tentang yang pasti tentang Juventus dong. Nah, tema kita malam ini kita akan membahas tentang perpanjangan kontrak Cristiano Ronaldo. Sudah pasti tahu semua dong. Nah, aku di sini aku bersama teman-teman, Pasti. ada yang pro dan ada yang kontra pastinya ya. Nah, akan aku perkenalkan satu-satu. Di sebelah kanan saya ini ya ada Bung Asep dan di bawah saya ada Bung Jaka. Iya. Nah, yang akan bertindak sebagai pro ya dari Bung Jaka ya. Silakan untuk perkenalkan singkat aja lah. Singkat aja. Oke, saya Jaka, AK JP Jack. Kali ini saya berada di Pro Tim pro ya. atau alias jadi developer. Oh, ada Jadi developers. Untuk malam ini. Oke, siap. Oke, selanjutnya dari tim kontra ada Bung Asep, silakan Bung. Yuk, perkenalkan, nama saya Asep Suwardiman, salah satu member di JCI Palembang. Ya, di sini buat malam ini podcast JCI Chapter Palembang. Pembahasannya kan tentang kontrak Ronaldo dan saya di sini bakal sebagai tim yang kontra. Oke, Tapi siap. bukan Ronaldo haters ya, bukan Ronaldo haters. Ya, Tapi kita cuma tukar pendapat lah di sini. Walaupun pro dan kontra tapi tetap sama-sama dukung Juventus Ya. lah. Ya kan? Oke, ya, kita bicara statistik dan berbagai, ya pokoknya pro dan kontranya lah ya. iya. Iya. Jadi di sini kita pro dan kontra tapi di luar Demi tetap. kebaikan Juventus. Oke, siap. Nah, kan kita semua udah tahu lah pasti ya, pernah dengar dapat kabar isu-isu tentang perpanjangan kontrak Cristiano Ronaldo. Dan di Juventus di luar sana pun secara umum terbagi dua kubu ya. Kubu yang mungkin menyetujui, ada yang suka dengan Ronaldo, ada yang enggak kan. Nah, sekarang aku ke tim pro dulu deh, ke Bung Jaka. Jadi menurut Bung Jaka, Mm-mm. apa yang membuat Bung Jaka itu kekeh ingin Ronaldo tetap di Juventus? Jadi gini, seperti kita tahu bahwa pasangan sejatinya adalah dua alien. Nah, dua alien dan bisa bermain bersama Juventus adalah suatu prestasi yang sangat luar biasa yang mungkin tidak bisa dicapai oleh tim-tim lain, terutama tim Serie A. Apalagi Nah, Serie ini A yang lagi jadi- sempat turun ya kemarin ya. Mungkin yang utama dulu ya. Ya, yang utama, dan pasti dia juga bakal pemain-pemain lain, pemain hebat lainnya berminat untuk siapa sih yang tidak mau bermain berduet atau bermain satu tim dengan Ronaldo. Oh iya, Mungkin yang benar-benar. pertama itu dulu. Oke. Pemanasan. Itu pembukaan dari tim pro ya. Nah, sekarang kita ke Pembukaan Bung pro-nya, Asep. ya. Mungkin sedikit penjelasan alasannya kenapa, bukan benci sih maksudnya, kontra terhadap perpanjangan kontrak Ronaldo. Ya silakan. Kalau bagi gua sendiri ya, pertama sih kan kita udah lagi tahu kan apa namanya tuh pandemi kayak gini kan. Nah, pemasukan finansial klub tuh kan udah pasti tersendat karena nggak adanya penonton kan. Ya, tiket-tiket pasti Nah. yang nggak dapat lah ya. Tiket, pokoknya itu. Dan bagi saya sih sekarang kayak gini aja sih. Apa namanya tuh untuk pembukaan juga ya, kenapa nggak setuju? Gaji Ronaldo sih terlalu mahal. Gila. Kalau nggak Udah salah bisa sekitar dapat satu 30-an ya. pemain. 30-an enggak? Iya, 30 juta euro. udah kayak Ha-ha. bisa dapat satu pemain ini Itu satu tim ya? apa namanya tuh, top- Satu top tim. lah. Mm-mm. Oh ya, Gila. oke. Gini, sekarang aku kembali lagi ke Bung Jaka ya. Tadi kan alasannya karena mungkin biar menjadi daya tarik bagi Serie A, khususnya untuk Juventus kan. Tapi Daya tarik benar. daya tarik. Nah, tapi ya selain itu apa yang dengan dia katakan Bung Asep tadi benar. Berarti dengan selama pandemi ini kita kan Juve pastinya
pemasukan berkurang karena nggak ada penonton, tiket otomatis kan nggak ada yang terjual. Nah itu apakah itu kan pasti kan mengganggu anggaran belanjanya Juventus, neraca keuangannya. Takutnya seperti tim-tim yang lain mungkin ada yang nggak sanggup dengan gajinya itu, tahu-tahu terjadi minus di neracanya gitu. Menurut Bung Jaka gimana? Menurut saya gini, sebenarnya magnet Ronaldo kan memang sejak pandemi bukan semua tim merasakan dampak karena tidak ada penonton. Cuma di sini dampak ada Ronaldo ini kita bisa lihat dari pemasukan Juventus juga meningkat, ya kan? Itu dari maksudnya sponsor, dari apa aja tuh selain ya kan? Selain tiket, terus apa lagi pemasukannya? Hak siar ya kan? Hak siar kan tetap Juventus kan penggemar yang bukan penggemar Juventus tapi penggemar Ronaldo itu bahkan mungkin bisa sangat banyak kan? Saya tidak tahu statistiknya. Oh jadi ikut hijrah ke Juve gitu ya? Ikut hijrah jadi Juventus ini? Sebelumnya. Halo, jadi maksud Bung Jaka itu berarti yang ya, mungkin nggak suka Juve tapi dia suka Ronaldo dan ikut hijrah jadi Juventus ini gitu? Nah, ikut bukan cuma hijrah sih tapi tetap memperhatikan Ronaldo ya pasti kan? Sehingga itu meningkatkan juga mereka ikut menonton pertandingan Juventus karena ingin menonton Ronaldo. Itu daya tarik pasti Ronaldonya itu. Nah ini jadi, kalau misalkan gini kalau misalkan Ronaldo kan sekarang masih di Juventus nih, masih di Juventus dan ternyata nggak jadi nih diperpanjang oleh Juventus, otomatis nanti fans Dodo lovers yang awalnya nggak suka Juve tapi cuma suka Ronaldo ikut balik lagi dong kemana Ronaldo pergi. Dan di masa pandemi sudah memang ada plus minus dari keuangan memang keuangan dari penonton tiket kan memang menurun. Cuma dampak dari kehadiran Ronaldo ini juga memberikan pemasukan yang cukup lumayan buat Juventus. Oke, siap. Nah, jadi ini kan sangat disayangkan kalau bicara finansial. Memang kalau memang harus dipangkas, misalkan Ronaldo harus pindah. Nah, nanti kalaupun Juventus juga bakal beli pemain yang mewah juga semua harusnya kalau memang tetap mau bikin prestasi kan. Itu juga bakal mengeluarkan dana yang cukup besar juga kita. Oke, siap. Sedangkan pemain yang datang nanti belum tentu bisa daya tariknya sehebat Ronaldo. Itu. Oke. Itu pemain yang langka ya. Mungkin dalam 100 tahun atau 10 tahun sekali keluarnya. Oke, siap. Sekarang sangat disayangkan kalau dia harus hijrah misalnya musim depan, sangat disayangkan tuh. Oke. Nah, sekarang kita ke Bung Asep. Tadi ke statement di awal mengatakan bahwa Ronaldo itu menjadi beban gaji untuk Juventus yang karena terlalu tinggi ya. Mungkin satu gaji Ronaldo itu bisa ya satu tim kelas-kelas menengah ke bawah lah itu udah dapat satu tim. Tapi seperti yang kita tahu juga memang prestasi Ronaldo di Juve ini bukan apa ya, bukan buruk lah, maksudnya udah di atas menengah ke atas. Jadi prestasi dari top skor segala macam kan, top skor Serie A malah bukan hanya top skor di Juventus, top skor di Serie A, kadang menjadi ya lumbung pencetak gol, mesin gol Juventus, dan kadang juga kebuntuan yang didapat oleh Juventus tuh bisa dipecahkan oleh Ronaldo. Itu apakah mungkin menurut Bung Asep setimpal lah dengan gaji yang didapatnya saat ini di Juventus? Kalau ini kan pendapat pribadi lagi ya, balik lagi kan. Balik lagi memang harus diakui lah Ronaldo tuh pemain ya bisa dikatakan ya greatest of all the time. Memang God lah. God ya. Bukan God kambing ya. Memang gak ada yang nyangkal lah. Bukan God kambing ya. Memang gak ada yang nyangkal lah pokoknya dia tuh kualitas Ronaldo. Cuman sebenarnya kayak gini, kalau menilai dari segi tim, menurut aku dampak Ronaldo ini memang ngasih sesuatu impact yang besar, tapi buat untuk pemain-pemain yang lain tuh kayak maksudnya itu lebih, sekarang kita lihat dari Juventus yang sekarang ya, pemain yang lain tuh kayak rasanya tuh anehnya tuh ketika mereka bermain dengan Ronaldo, mereka tuh jadi nggak pede, nggak nyaman gitu ya? Itu, iya, ngerasa nggak bisa nggak convert aja, nggak convert dan nggak confident kayak gitu.
main dengan Ronaldo. Anehnya itu sih maksudnya tuh. Apakah gini? Bisa jadi menurut Bung Asep apa itu karena keegoisan seorang Ronaldo yang seorang sang mega bintang atau ada faktor lain gitu? Mungkin kayak gini ya. Kalau masalah ego kita bisa lihat kan Ronaldo memang egois tuh karena memang dia tuh punya hasrat untuk menang terus kan. Jadi ya pasti mungkin wajar dia kayak ego dikit. Tapi dampak lainnya tuh itu tadi negatifnya tuh mungkin dari pemain-pemain lain tuh merasa kayak minder malahan main dengan Ronaldo tuh. Bukannya gini. Itu aja sih minder. Bukannya kalau ya menurut aku ya, mungkin aku juga nggak terlalu pro atau nggak terlalu aku netral, cuman kebanyakan pemain juga kan pasti nggak ada yang ngefans lah sama Ronaldo. Banyak yang pemain lain pengen bermain bareng Ronaldo. Bukannya itu harusnya meningkatkan motivasi dia, kepercayaan diri dia untuk bermain dengan Ronaldo. Bukan sebaliknya. Itu menurutmu gimana? Nah, itu balik lagi saya bilang kan, sekarang ini kalau aku lihat kan dari kacamata saya sendiri, Ronaldo ini lebih kayak nyari glory individu, maksudnya itu kayak gitu. Prestasi individu gitu ya? Individu yang dicarinya tuh. Rekor-rekor individu gitu. Lebih ke tim. Gitu ya. Dia ngejar-ngejar kayak gitu pokoknya tuh, ngejar rekor individu untuk dia sendiri. Tapi ya sekaligus nge-carry tim kayak gitu tuh. Jadi berarti ada sisi positifnya dong. Kalau misalnya membawa tim dengan prestasi individunya berarti ada positifnya untuk Juventus. Nah, tapi kalau buat saya sekarang nih, itu positifnya tuh dikit, tapi negatifnya tuh agak banyak. Kenapa? Satu lagi tadi. Timpang ya, jauh ya. Jauh ya. Kebanyakan ya. Maksud saya tadi kebanyakan tuh kan pemain di Juventus tuh tadi itu main dengan Ronaldo tuh malah buat mereka nggak nyaman. Gitu ya. Itu aja sih. Jadi antara maksudnya tuh mereka tuh yang misalnya kan game style kayak mungkin pemain-pemain apa namanya tuh lini tengah Juve nih kan, game stylenya yang biasa kayak main cuma nunggu bola, bertahan atau apa kayak gitu kan. Nah sekarang jadi kayak lihat kan sering Ronaldo kan, kalau misalnya dia di depan kan suruh maju press maksudnya kayak gitu kan. Nah itu juga kadang kalau secara nggak langsung lihatnya kan, dia apa itu secara nggak langsung Ronaldo tuh ngambil inisiatif instruksi langsung kayak pelatih lah di lapangan. Nah kebanyakan mungkin pemain Juve nih, pemain-pemain yang lain tuh menganggap itu tuh lebih kayak apa ya maksudnya tuh mungkin beban tambahan aja sih. Jadi karena mungkin karena pelatih nginstruksiin yang lain kan, harusnya pelatih bilang oke, zone marking. Jadi maksud Bang saya ada dua apa ya? Jadi ada dua instruksi yang membuat pemain lain bingung gitu. Nggak juga sih, tapi maksudnya tuh lebih kayak apa ya maksudnya tuh harus pemain yang lain tuh harus kayak ngikutin Ronaldo gitu. Ronaldo lah. Gitu. Ya oke siap. Aku udah nangkap apa yang Bung Asep sampaikan. Jadi sekarang kita kembali lagi ke Bung Jaka nih ya. Mungkin Bung Jaka dalam hati Bung Asep ini berarti mentang-mentang Ronaldo ya kan dia pemain yang hebat, ngerasa dibilang individualis, egois. Nah, pembelaan dari Bung Jaka sendiri gimana itu? Bilang Ronaldo seperti apakah memang menurut Bung Jaka itu seperti itu atau enggak? Kalau memang hasrat Ronaldo untuk mengejar gelar pribadi, saya yakin memang sudah tertanam dari dia, tapi bukan berarti mungkin yang lebih utama bukan itu. Cuma memang karena memang dari didikan dia dari kecil atau dari sudah terbiasa juga di Real Madrid, ya kan? Jadi memang Ronaldo ini mempunyai hasrat melebihi pemain-pemain lain. Nah, tugas di sini sebenarnya benar, ada benernya. Kontranya itu pemain yang bermentalnya mungkin dia kurang percaya diri atau merasa tiap buat kesalahan dan Ronaldo mungkin ngedrop jadi dia ya. Ngedrop ya. Jadi iya bikin ngedrop. Ya mungkin sama seperti kita misal main bola, tiba-tiba ditegur kan oleh teman kita yang lebih jago, kadang-kadang ada dropnya kadang kita kan. Nah mungkin juga ada masa seperti itu. Apakah itu mungkin kayak terjadi kayak Bentancur kemarin?
waktu lawan apa kemarin ya yang dia melakukan satu kesalahan, apa itu mungkin salah satu contohnya? Siapa tuh? Kan kemarin sempat waktu lawan Porto kalau nggak salah di Liga Champions kan Bentancur melakukan kesalahan, blunder kan, back pass segala macam. Ya pasti itu, apa menurut Bung Jaka itu merupakan salah satu contoh yang katanya tadi ngedrop? Apa memang dia memang dari pemainnya sendiri yang memang melakukan kesalahan, atau memang dia mendapatkan tekanan dari karena bermain dengan Ronaldo tadi? Kayaknya kalau yang kemarin memang kesalahan pribadi Bentancur kayaknya, bukan kayaknya. Nah, tapi memang ini menurut saya sih apa namanya, di sini bukan Ronaldo. Nah, Juventus harus memanfaatkan kehadiran Ronaldo yang meski udah tua, jadi dia bisa jadi pemimpin di memberi semangat. Nah, yang harusnya berubah ini memang teman-teman di timnya ini. Oh, jadi menurut Bung Jaka pemain jadi lain yang harus mengimbangi ngikutin Ronaldo gitu? Iya, kurang lebih mereka kan banyak pujian nih. Kalau memang pertama kali, apalagi pertama kali pas Ronaldo datang itu kan banyak sekali pujian yang sangat menyenangkan, bisa bermain dengan Ronaldo, ya kan? Iya benar. Terus juga sangat apa namanya, ya bahagialah bisa hadir, bisa main satu tim dengan Ronaldo. Nah, ini harusnya dimanfaatkan menjadi motivasi, bukan malah menjadi. Nah, tapi di balik itu yang paling penting adalah tugas dari pelatih. Oke, siap. Berarti memang menurut Bung Jaka itu nggak ada beda ya dengan pendapat yang Bung Asep tadi. Nah, sekarang kita balik lagi ke Bung Asep. Kita kembali ke Bung Asep. Dalam perpanjangan kontrak Ronaldo ini kan tadi salah satu alasan Bung Asep karena gaji yang tinggi, dan mungkin juga salah satunya karena mungkin faktor yang umurnya ya, faktor umur dari 30-an ke atas, tapi tetap diimbangi dengan prestasi yang tinggi. Dan juga tadi sudah dijelaskan oleh Bung Jaka, ada juga dari pendapatan pemasukan yang lain, apalagi dengan dari sisi merchandise. Nah, merchandise kan pasti banyak masuk tuh dari jersey segala macam yang berbau-bau Ronaldo, dan pasti jauh pemasukan mungkin masih bisa untuk mengimbangi gaji Ronaldo. Jadi mungkin Bung Asep tergantung dengan hanya dari gaji itu aja kah, atau mungkin ada alasan lain yang membuat hati Bung Asep tuh Ronaldo ini nggak cocok lagi di Juventus gitu, selain yang sama yang merchandise tadi ya, sama yang dengan keegoisan tadi, ada lagi nggak, atau cuma cukup dua itu aja? Ya mungkin ada satu lagi lah ya, kayak sebenarnya kalau misalnya Ronaldo nih main di Juve dengan kriteria permainan Juve yang sekarang ini, sebenarnya nggak cocok banget sih. Nggak bisa, kayak maksudnya tuh, pertama satu, Ronaldo tuh terlalu dikasih beban. Apa-apa pokoknya harus Ronaldo sendirian kayak gitu kan. Sedangkan teman-teman yang lain tuh kayak nggak bisa nge-backup Ronaldo, nggak bisa ngebantu Ronaldo. Jadi kayak dia tuh nge-carry tim sendirian. Dan lama-lama kayak gitu identitas permainan Juventus tuh malah hilang aja kayak gitu. Bukan Juventus way mainnya tuh. Jadi Ronaldo way, dengan cara Ronaldo, bukan dengan cara Juventus yang sekarang nih. Berarti menurut Bung Asep, menurut pendapat Bung Asep, antara tim skuad Juventus yang ada Ronaldo sekarang dengan dibandingkan dengan skuad Juventus yang tanpa Ronaldo, itu berarti lebih enak dilihat permainannya kalau tanpa Ronaldo ya. Mungkin zaman-zamannya masih tahun berapa ya, 2017 2018 mungkin untuk perbandingannya. Kalau perbandingan sih saya lebih sukanya pas waktu zaman ini yang kita ke final 2015 lawan Barca. Oh, masih ada Tevez ya? Lebih kayak masih ada Tevez ya? Ada Tevez, Morata, Pogba, Marchisio, Vidal itu kayak lebih, maksudnya tuh memang nggak terlalu menonjol di per individu ya, maksudnya tuh ya mungkin paling individu yang agak menonjol dikit ya Tevez lah kan, dengan skill gocek kan, skillful atau kayak gimana kan, dengan ngototnya juga. Tapi
pas waktu zaman itu tuh lebih kelihat kayak bener-bener chemistry antar tim tuh satu kesatuannya tuh memang udah ya? top banget kayak gitu. Oh, jadi dibandingin yang sekarang. Jadi kayak kalau kita main tuh udah tanpa melihat aja udah tahu bakal bola tuh kesini jadi kesini gitu ya. Pokoknya tuh satu sama lain tuh udah saling percaya. Nah, ketika kalau sekarang nih dengan adanya Ronaldo nih, pemain tuh kayak maaf ngomongnya tuh kayak gini lah. Nggak usah capek-capek kita karena ada Ronaldo. Biar Ronaldo sendiri aja lah. Nah, kayak gitulah kasarnya tuh. Iya. Nah, gitulah. Oke, siap. Nah, kita udah denger buat teman-teman Juventini Palembang ataupun Juventini yang ada dimanapun kalian berada, statement dari dua teman kita ini udah kita dengarkan sama-sama. Nah, sekarang aku butuh kesimpulan terakhir nih dari masing-masing tim pro dan tim kontra, sedikit aja buat kalimat-kalimat pendek yang mungkin buat teman-teman Juventini mendukung biar Ronaldo tetap ada di Juventus. Dan kebalikan juga seperti Bung Asep juga nanti dari tim kontra juga gimana ya. Karena mulai dari Bung Jaka dulu, sedikit aja, semenit. Sedikit ya? Iya, semenit aja. Pokoknya Ronaldo mesti pensiun di Juventus. Oke. Ya. Bagaimana caranya? Jadi yang sekarang udah ada Ronaldo di Juventus. Dan tinggal pelatih dan manajemen mencari strategi yang pas untuk mengalirkan bola ke Ronaldo, ya kan? Membuat Ronaldo lebih efektif dan ya pokoknya menjadikan Juventus ini lebih hebat dengan Ronaldo pokoknya. Oke, siap. Sudah 1 menit. Jadi, sekarang udah untuk ujakan. Sekarang kita kata ke Bung Asep ya. Udah 1 menit. Sekarang kata-kata terakhir dari Bung Asep penutupan. Kalau menurut saya ya, kalaupun Ronaldo nggak bakal panjang kontrak, minimal beli pemain bintang yang lain lah, Mbappe atau Haaland, hajar langsung. Jadi jual Ronaldo, biaya untuk gaji tadi itu dialihkan ke pemain yang lain gitu ya. Oke, siap. Dan kalaupun misal Ronaldo juga perpanjang kontrak ya sebagai Juventini ya kita maksudnya tuh ini kan sebagai yang katakanlah yang sebagai kontra, yang sebagai nggak suka kan maksudnya itu. Kalau misalnya Ronaldo nanti perpanjang kontrak ya bagi kaum yang nggak suka mau nggak mau tetap harus dukung Juventus lah gitu. Oke, siap. Oke, untuk Bung Jaka dan Bung Asep terima kasih atas waktunya malam ini. Dan nampaknya ini Bung Jaka di layar aku udah nggak muncul ini, lagi loading muter-muter. Apakah pengaruh sinyal atau gimana? Tapi sebagian besar udah kita dengarkan sama-sama untuk buat Juventini Palembang dan Juventini yang lainnya. Terima kasih udah menyaksikan kita dari tim Juventus Club Indonesia chapter Palembang. Inilah tim podcast kami, podcast pertama kami. Jadi jangan lupa nantikan video-video kita berikutnya karena kita akan terus membahas Juventus. Oke? Fino la fine. Forza Juve. Forza Juventus.